Selengkapnya nanti di akhir video saya akan cantumkan di atas. Selamat menonton sampai dengan selesai. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya. Alhamdulillah, saya puas. Transfer ke kandang Java. Jangan ragu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java serta Java Farm dan Wanto Java Farm. Nah, itulah ketiga channel YouTube kami. Di channel kami itu selalu memberikan informasi tentang entok-entok. Jangan kemana-mana, ditonton terus karena saya nanti akan membahas seputaran entok yang kami tawarkan. Namun seperti biasa, agar channel saya terus berkembang, bagi yang belum subscribe video saya, tolong bantu di subscribe. Itu di bawah nanti ada tulisan subscribe warna hitam, dipencet. Setelah dipencet nanti ada gambar lonceng warna hitam, dipencet juga seperti itu. Dan silahkan berkomen-komen atau komen-komen di kolom komentar. Perkenalkan, kami Kandang Java. Kami tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, awal mula saya beternak entok sekedar hobi-hobi saja, hanya 5 ekor. Saya gelutin terus menerus. Nanti saya akan cerita sampai saat ini saya menjadi penjual entok. Bahkan kami melayani ke berbagai pulau yang ada di seluruh Indonesia. Perjalanannya seperti apa sih? Jadi seperti ini. Awal mula saya beternak entok, berkembang dan berkembang. Tiba-tiba karena saya upload di YouTube saya, banyak sekali permintaan. Pak, saya mau beli dong, Pak, saya mau beli. Nah, ringkas cerita, saya sampai lupa diri bahwa saya ini beternak. Akhirnya terjual semua habis. Begitu terjual habis, saya bingung. Aduh, ini prospeknya kok bagus. Harusnya bagaimana saya? Apakah saya beternak? Ataukah saya beternak sambil jualan? Ternyata nggak jadi. Beternak sambil jualan nggak jadi, teman-teman ya. Jadi untuk sementara karena saya memang modalnya nggak ada, dan saya sempat pernah bilang ke pembeli saya, Pak, nanti kalau saya beli entok sama Bapak, cara jualnya bagaimana? Itu kan, nah itu pertanyaan yang klasik, pertanyaan yang umum, dan pertanyaan itu juga berlaku buat saya. Seperti saya dulu waktu beternak, saya jualnya kemana? Itu karena sekarang zamannya zaman online, dunia maya itu sangat luar biasa. Jadi jangkauan kita bukan hanya di sekitaran kita, tetapi jangkauan kita adalah luas ya, bahkan ke Indonesia Raya, jika perlu ke luar negeri. Karena apa? Dari Singapura, dari Malaysia pernah ada yang pesan sama saya, tinggal di Malaysia, tapi karena keterbatasan saya nggak layani seperti itu. Oke, yang pertanyaannya adalah, Pak, kalau saya beli entok sama Bapak, jualnya bagaimana? Nah, saya bilang sama pelanggan saya, begini Pak, kami nanti siap membantu apabila entok Bapak sudah produksi, karena kami jualan online. Entok yang saya kirim ke Bapak adalah saya tahu karena entok itu dari saya. Sehingga kalau nanti di tempat Bapak sudah produksi, infokan ke saya, Pak, ini entok yang dari Bapak sudah beranak, ada 10 ekor, saya mau jual Pak. Oke, ya. Setelah mau jual tentunya kan dikirimkan videonya ke saya. Begitu saya dapat pembeli, nanti saya akan hubungi Bapak. Pak, tolong siapkan entok untuk 10 ekor atau 12 ekor. Kayak gitu. Saya udah gak ngeliat entok lagi, karena itu entok memang dari saya. Jadi saya udah tahu barangnya itu tentunya bagus. Seperti itu. Nah, itulah tujuan kami berjualan. Kami bukan hanya sekedar menjual terus putus, itu tidak, ya. Tetapi ada pasca jual seperti perawatan dan apa-apa. Bukan berarti saya sok pinter, tidak. Setidaknya ayolah kita sama-sama sharing, sama-sama belajar. Mungkin Bapak lebih paham, saya tidak, saya akan belajar sama Bapak. Seperti itu. Dan sebaliknya. Itu dari segi penjualan. Dan sudah terbukti. Saya sudah bahkan kayak kemarin teman saya, pelanggan saya di Kalimantan, namanya Pak Anto, beliau, Pak, saya udah produksi ini sekian ekor, oke, gitu. Nanti saya infokan
saya infokan udah seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti jadi dan real itu di Kalimantan, apalagi di Pulau Jawa istilahnya masih jangkauannya itu mudah. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman yang mau beternak jangan terlalu menggebu-gebu, terutama nih bagi yang pemula. Pelihara semampunya, sesuaikan dengan pengalamannya, sesuaikan dengan kandangnya gitu. Kalau cerita kandang nantilah, kalau kandang itu kan relatif ya teman-teman ya, bisa luas, bisa besar, juga bisa sempit. Yang penting niat dulu, paham dulu, memahami dulu entok itu seperti apa. Karena ada yang bilang, Pak, lahan saya lebar, bagaimana Pak kalau buat ternak segini ekor. Padahal yang jadi ukuran bukan lahannya ya sebenarnya. Lahan itu, contoh 3 meter persegi saja, 3 meter. Kalau kita kelola dengan benar, itu sudah bisa memuat untuk setidaknya 2 paket, 2 jantan, 4 betina. Itu 3 meter persegi. Yang penting penataannya pas dan tepat. Karena entok itu senang dengan basah-basah. Bagaimana kalau kandang kita jangan basah, tetapi air cukup. Itu loh Uyang kan, dia senang basah, tapi kandang nggak boleh basah. Padahal entok itu senang air. Gimana? Nah ini yang sulit. Otomatis kandangnya akan basah dan becek. Kalau sudah becek udah pasti bau. Ada solusi. Bisa teman-teman menggunakan paving block atau pasir atau batu sprit kayak gitu. Nah, itu perlu perawatan namanya pembersihkan. Atau teman-teman bisa pelur menggunakan semen, nanti dibikin miring seperti ini. Caranya agar kotoran si entok begitu cerot, pagi kita semprot, sore kita semprot. Sambil nyemprot kotoran sambil memandikan entok. Bila perlu di dalam kandang yang 3 meter persegi itu dibuatkan kolam. Kolamnya nggak usah lebar-lebar, nggak usah dalam-dalam. Seperti itu. Itu di tempat yang sempit ya. Bahkan di padat penduduk pun jangan takut bau. Karena apa? Kita sudah desain kandang sedemikian rupa, dipelur, terus dipagar muter. Sudah bertelur di situ, tidur di situ, angrem di situ, makan di situ, udah seperti itu. Nah kalau kandang besar nggak usah cerita, namanya kandang besar, mau dibikin apa saja sudah enak karena kandangnya besar. Mau dibikin umbaran, mau dibikin apa, yang paling penting adalah sarang bertelur. Sarang bertelur itu dibuatkan senyaman mungkin agar tidak kena hujan, tidak kena panas, dan aman dari predator. Seperti apa? Nah nanti selebihnya sudah. Nah, nanti mereka tidur mencari cara sendiri, mencari jalan sendiri. Jadi buatkan juga untuk santai-santai entok itu seperti gubuk-gubukan kayak gitu. Dan yang paling penting adalah tanahnya, lahannya, alasnya. Itu bisa kita bersihkan setiap hari. Nah, supaya kotoran entok itu tidak mencret seperti apa? Pola pakannya diatur. Jadi pakannya itu jangan terlalu basah, melainkan yang memal-memal seperti ini. Yang memal-memal itu nanti berdampak di kotoran entok. Jadi kotoran entok itu tidak cerot kayak gitu, tetapi menggumpal. Nah kalau sudah menggumpal, bisa kita bersihkan sorenya atau besoknya. Seperti itu. Kalau kita rajin membersihkan, insya Allah kandang kita nggak bau, bahkan entok kita sehat. Itu kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk pembelian ke saya, sampai saat ini saya belum melayani COD. Jadi saya masih transfer terlebih dahulu. Teman-teman transfer ke saya, insya Allah ya, untuk saat ini belum ada yang tidak terkirim. Hanya satu yang belum saya kirim, yaitu beliau Pak Yudi di Palembang. Karena komunikasinya putus. Mungkin HP-nya rusak kah, apalah kayak gitu. Karena waktu itu udah saya kirimkan entoknya ke mobil. Begitu dikontak sama supirnya,
tidak nyambung. Pihak supir nggak mau bawa. Ada benarnya. Coba kalau dibawa ke arah Medan sana, udah sampai lokasi nggak ada yang bisa dikontak, itu kan juga bermasalah. Itu. Jadi tetap kalau nyambung nanti akan saya kirim. Saya nggak kemana-mana, saya ada terus di sini, seperti itu. Jadi yang pertama transfer dulu ke kami, setelah sudah transfer baru akan kami kirimkan endoknya. Tentunya melalui WA, Japri pribadi, tanya-tanya tentang endok, tentang harga, jenisnya, umurnya, seperti itu. Kalau sudah gamblang dan cocok, silahkan transfer. Tidak ada barang saya kirim dulu baru dibayar, tidak ada. Seperti itu. Itu pengalaman dari saya. Karena saya, ya seperti itu, nggak usah diceritakan. Awal-awalnya begitu saya, Pak, kirim dulu sampai dibayar. Kirim dulu sampai dibayar. Jadi sekarang tidak ya. Jadi kalau memang percaya sama saya, silahkan transfer ke saya. Dan alhamdulillah sampai saat ini penjualan hampir setiap hari ada. Dan rata-rata mereka sudah transfer dulu ke kami. Seperti itu. Mungkin itu saja ya teman-teman. Judulnya apa tadi? Ya tentang entok lah, seperti itu. Jadi sekali lagi buat para teman-teman yang baru mau memulai usaha, silahkan gak usah banyak-banyak dulu. Dari satu paket saja, dari satu paket kalau kita kelola dengan baik dan benar, manajemennya dengan benar, insya Allah dalam 2 bulan sudah menjadi sudah menjadi minimal 60 minti dari satu paket. 60 minti dalam 2 bulan. Kayak gitu. Itu hitungan teorinya, hitung saja dengan pengalaman yang sudah 2 bulan sudah punya minti sekitar 60 ekor. Seperti itu. Ya. Tapi bagi teman-teman yang memang punya modal besar, pengetahuannya sudah mumpuni, monggo. Insya Allah kayak kemarin dari Kediri pesan 200 ekor umur 1 bulan bisa. Saya layani. Oke teman-teman, mungkin itu saja. Lain kali akan saya sambung lagi. Jangan kemana-mana, ditonton terus videonya Kandang Java, Java Flower Farm, dan Wanto Java Farm. Sampai jumpa lagi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik tindakan maupun ucapan. Besok saya akan mereview lagi, tentunya dengan tema yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.